Hai, halo Bola Hypers. Selamat datang di channel Bola Hype yang akan menyajikan informasi teraktual dari dunia sepak bola untuk kamu semua. So, ayo subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Selamat menyaksikan. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari 2023 lalu, mulai nampak dampak positif dan optimisme di mata masyarakat sepak bola Indonesia. Terbaru, prestasi yang sejak 32 tahun dirindukan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu medali emas SEA Games cabang sepak bola putra, berhasil diraih dengan perjuangan keras, hingga laga dramatis di babak final menghadapi Thailand, yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi tim nasional kita di berbagai event sepak bola. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat sepak bola kita kembali digemparkan dengan berita pertandingan persahabatan melawan juara Piala Dunia sekaligus ranking 1 FIFA, Argentina. Erick Thohir kemudian seakan muncul sebagai juru selamat sepak bola Indonesia. Begitu besar harapan dan optimisme disandingkan di atas pundak beliau. Menteri BUMN dengan latar belakang pengusaha ini memang punya segudang pengalaman di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Yang paling menarik perhatian adalah ketika pada tahun 2013, beliau mengakuisisi saham mayoritas klub Serie A Italia, Inter Milan dari Massimo Moratti. Kemudian langsung mengambil posisi sebagai presiden klub tersebut. Dari 2013 hingga 2018 menjabat sebagai presiden klub Inter Milan, banyak yang memandang skeptis kinerja Erick Thohir di sana, karena tidak mampu memberikan prestasi terhadap klub. Tetapi, apa yang dilakukan Erick Thohir justru sangat penting, sebagai fondasi klub profesional yang kemudian hari, saat ini kembali dalam jajaran tim papan atas Eropa di tangan Steven Zhang, yang membeli Inter dari Erick Thohir. Beliau melakukan restrukturisasi dan menyeimbangkan neraca keuangan Inter, yang nyaris bangkrut di tangan Presiden Moratti. Restrukturisasi Thohir di Inter berhasil menaikkan valuasi klub tersebut, dan menarik minat beberapa investor untuk membeli klub tersebut. Hingga akhirnya, seorang pengusaha asal Cina, Zhang Jindong berhasil meyakinkan Thohir untuk melepas Inter ke mereka. Tak hanya itu, mantan ketua tim sukses Jokowi pada Pilpres 2019 lalu ini, juga pernah mengakuisisi klub Amerika Serikat, DC United. Dan saat ini merupakan pemegang saham mayoritas di klub asal Inggris, Oxford United. Kemudian di dalam negeri bersama dengan Kaisang Putra Jokowi, memegang saham di klub Persis Solo. Setelah sebelumnya berpengalaman sebagai manajer Persija Jakarta pada 1997, dan wakil komisaris utama Persib Bandung pada 2009. Dengan segudang pengalaman itulah, tak mengherankan jika publik sepak bola kita berharap banyak pada sosok Erick Thohir, untuk menjadi juru selamat sepak bola nasional dengan menjadi Ketua Umum PSSI, yang dalam 2 dekade terakhir terus menjadi sorotan publik karena tata kelola organisasi yang dianggap bermasalah, sehingga gagal dalam menghadirkan prestasi sepak bola, selain permasalahan mafia dan pembinaan atlet. Namun rasanya terlalu terburu-buru jika hanya dalam kurun waktu 3 bulan ini, kita sudah menyimpulkan bahwa Erick Thohir berhasil mengelola PSSI menjadi lebih baik. Terlepas ada prestasi medali emas SEA Games yang telah diraih, kita harus jujur menyebutkan prestasi timnas U22 tersebut merupakan hasil dari proses panjang pendahulu Erick Thohir, termasuk Muhammad Iriawan atau biasa disapa akrab Iwan Bule.
Jajaran kepelatihan yang dipimpin oleh Coach Shin Tae-yong merupakan produk Iwan Bule yang di dalamnya ada Coach Indra Syafri sebagai Direktur Teknik. Kemudian karena sempat mempersiapkan timnas U20 untuk Piala Dunia, maka Indra Syafri ditunjuk untuk timnas U22 untuk SEA Games. Skuad juara SEA Games merupakan pemain-pemain yang sudah dibina di beberapa tingkatan umur asuhan Coach Fahri Husaini, Bima Sakti, Indra Syafri hingga Coach STY, dan juga andil pelatih-pelatih klub yang memberikan jam terbang kepada pemain muda. Dan tentu itu semua sudah dimulai sejak Erick Thohir belum menjadi ketum PSSI. Oleh karena itu, tanpa mengesampingkan keberhasilan beliau mengawal timnas U22 meraih emas SEA Games, dan kepiawaian beliau melakukan negosiasi menghadirkan timnas Argentina untuk bertanding dalam FIFA Matchday, publik sepak bola Indonesia hendaknya tetap mengawal program-program PSSI ke depan. Masih banyak PR yang harus diselesaikan Erick Thohir, sang juru selamat sepak bola Indonesia, terutama di Liga Indonesia yang masih menyisakan masalah seperti kinerja wasit, jadwal pertandingan, mafia pertandingan, bentrokan supporter, dan lain-lain. Ada beberapa gebrakan yang ditawarkan dan sudah disepakati untuk Liga Indonesia. Yang pertama soal format liga penuh, ditambah dengan playoff 4 besar, di mana nanti akan ada 2 juara, yaitu juara liga dan juara playoff. Di mana hal ini dinilai banyak kalangan lebih kepada aspek bisnis dan siaran. Namun tak ada salahnya untuk dicoba sembari kita lihat ke depan seperti apa hasil dan evaluasinya. Kemudian penerapan Video Assistance Referee atau VAR, yang saat ini sedang disiapkan, dan menurut PSSI akan siap diterapkan pada pertengahan musim ini. Program ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas wasit, untuk memenuhi standar wasit VAR, di mana nanti akan mendapatkan pendampingan wasit dari Jepang, hasil kerjasama PSSI dengan Asosiasi Jepang JFA. Untuk mengatasi rivalitas antar supporter, yang terkadang berujung bentrok dan menelan korban jiwa, Erick Thohir bersama Kemenpora saat itu, Zainuddin Amal yang saat ini menjadi wakilnya di PSSI, membentuk Presidium Supporter Nasional, yang diharapkan menjadi wadah aspirasi dan silaturahmi antar supporter, dan mampu mengimplementasikan hak dan kewajiban supporter. Presidium supporter ini sendiri beranggotakan pimpinan-pimpinan supporter dari berbagai klub yang berlaga di Liga Indonesia. Terakhir yang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air adalah regulasi pemain asing Liga 1 yang membolehkan 5 pemain asing dan 1 dari wilayah Asia Tenggara, dan dapat dimainkan bersamaan dalam 1 pertandingan. Banyak kalangan yang beranggapan, ini akan semakin memperkecil peluang pemain lokal untuk berkembang. Namun, kami dari Bola Hype melihat ini sesuatu yang positif untuk jangka panjang, terkait kualitas dan peringkat Liga 1. Asalkan dibarengi dengan pengembangan aspek-aspek lain dan juga pengembangan Liga 2 dan Liga 3. Harapannya ke depan, pemain lokal Liga 1 adalah pemain lokal grade A yang mampu bersaing, atau setara dengan pemain asing. Ini harusnya jadi motivasi lebih pemain lokal untuk mengembangkan diri, dan tidak takut bersaing untuk mendapat tempat dan kepercayaan pelatih. Jika yang dikhawatirkan adalah stok pemain timnas yang akan sulit didapat, bukankah kita sudah mulai serius melakukan program naturalisasi yang pemainnya abroad dan juga beberapa pemain lokal yang abroad bermain di liga luar Indonesia? Program ini terutama untuk pemain lokal yang abroad, seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, harus lebih digalakkan lagi untuk pemain-pemain lokal potensial kita yang lain. Dan juga, jika Liga 2 sudah mampu dikelola dengan baik dan mampu mengembangkan juga aspek industrinya,
di mana langkah awal sudah ditentukan dengan memisahkan badan pengelola Liga 1 dan Liga 2, namun belum bisa terrealisasi untuk musim ini. Jika mampu terlaksana, maka bukan tidak mungkin Liga 2 juga mampu menjadi pemasok tim nasional terutama untuk kelompok umur. Di skuad SEA Games lalu ada nama Muhammad Haikal yang bermain untuk Persikap di Liga 2. Dan alasan Coach Indra Syafri memilihnya karena bermain regular di klub. Jika iklim Liga 2 semakin baik, bukan tidak mungkin akan lebih banyak pemain Liga 2 yang masuk skuad timnas kelompok umur. Hal lainnya untuk timnas yang menarik kita tunggu adalah direktur teknik dari Jerman hasil kerjasama dengan DFB, dan juga pelatih penerus STI jika tidak memperpanjang kontraknya. Dan dari semua gebrakan dan hal positif yang ditorehkan seorang Erick Thohir, masih ada satu hal yang mengganjal di benak para pecinta sepak bola tanah air, yaitu politik. Hal yang sensitif dan sangat dihindari oleh masyarakat sepak bola. Masyarakat kita merindukan menyaksikan olahraga paling populer ini tanpa disusupi kepentingan politik. Seperti diketahui bersama, nama Erick Thohir masih santer beredar dalam bursa calon wakil presiden Republik Indonesia. Yang artinya, jika terpilih maka beliau hanya akan ada di PSSI selama setahun, dan akhirnya kongres luar biasa akan digelar kembali. Ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi dinamika dan progres dari PSSI di bawah komando Erick Thohir, yang sudah nampak menuju jalur yang benar. Andai saja Erick Thohir bersedia bijak dan bersabar, kemudian beliau menuntaskan tugasnya sampai selesai masa jabatan, dan semua target jangka pendek tercapai, maka pada 2029, pecinta sepak bola tak akan ragu mengantarkan beliau menuju pentas politik bahkan untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Seperti kutipan materi lawak David Nurbianto, solusi dari kesemrawutan negara kita itu cuma sepak bola. Jika sepak bola dikelola dengan baik dan berprestasi, maka masyarakat akan tidak peduli sama carut-marut pengelolaan negara. Yang penting timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Jangan sampai kemudian hari, masyarakat meyakini bahwa menjadi ketum PSSI adalah batu loncatan untuk jabatan politik seperti yang sudah-sudah lalu. Dan bahkan, ini targetnya adalah jabatan politik yang lebih tinggi lagi, yaitu orang nomor 2 di Republik Indonesia. Bagaimana menurut Bola Hypers? Silahkan beri pendapat kamu di kolom komentar. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan like dan share ke teman kamu semua. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update konten dari Bola Hype.